Seringkali dalam peristiwa ini, di Asyura ini, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka meratap, mereka menyakiti, memukuli diri mereka, menangisi diri mereka. Dan kemudian tidak sedikit juga mereka menyalahkan Ahlus Sunnah yang tidak ikut bersedih dan berduka cita karena terbunuhnya Husain. Ya itu yang saya bilang di pengantar tadi, ini namanya maling teriak maling. Nah setelah Husain terbunuh, ada tersisa istri-istri beliau kan. Istri beliau, saudara-saudaranya tadi Zainab, dibawa ke kota, ke Kufa. Dibawa ke kota, penduduk Kufa itu nangis semuanya. Ali bin Husain, yaitu Ali Zainal Abidin, waktu itu nggak ikut karena sakit gitu loh. Melihat fenomena mereka menangis, Zainab melihat mereka menangis. Apa yang dikatakan oleh mereka yang kesimpulan dari ucapannya? Kalian ini orang-orang yang nggak ada hati. Kalian yang membunuh Husain, kalian yang membuat makar, kalian yang menipu, kalian yang mengkhianati Husain, kalian yang membunuh Husain. Terus sekarang kalian nangis. Tangisan apa ini? Jadi itulah yang terjadi. Jadi mereka itu menangisi karena menangisi apa? Pengkhianatan mereka sendiri. Allahul musta'an. Nah makanya orang Syiah bikin acara di Asyura itu apa? Tangisan sedih. Tangisan sedih. Tapi uniknya ketika mereka nangis tangisan sedih, yang disalahkan Ahlus Sunnah. Nah ini kan padahal mereka pelakunya, mereka pembunuhnya. Allahul musta'an. Nauzubillah. Terus yang disalahkan enggak ada sangkut paut. Abu Bakar disalahkan, Umar disalahkan. Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah. Bi'ai aklin wadin. Akal apa ini? Orang enggak punya akal seperti ini. Sikap Ahlus Sunnah terhadap mati syahidnya seorang imam besar, seorang tokoh besar seperti Husain bin Ali atau ayah beliau radhiyallahu anhum, atau Utsman bin Affan, atau bahkan matinya para nabi dan para rasul seperti yang dibunuh oleh Yahud seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah, Ustaz? Ya berkaitan dengan Husain secara spesifik ya. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan qutila mazluman radhiyallahu taala anhu. Qutila mazluman, terbunuh dizalimi, syahidan sebagai syahid, walaysa kharijiyan, walaysa imaman, bal huwa ma'muman. Beliau terbunuh sebagai sosok yang terzalimi, ditipu, dibohongi, dikhianati, dizalimi, dan beliau mati sebagai syahid, bukan sebagai pemberontak, bukan sebagai imam, tapi beliau sebagai warga masyarakat yang ditipu, dibohongi. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan mereka yang mendolimi dan menipu Husain, membunuh Husain, akhir hayatnya mereka tidak ada yang beres. Kata Ibnu Katsir, rata-rata mereka itu di akhir hayatnya gila. Rata-rata gila. Rata-rata gila mereka semua, atau dalam kondisi benar-benar mengenaskan, terhina. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz Nizar, Masya Allah ini pembicaraan cerita yang antum sampaikan sangat menarik, sangat mencerahkan bagi kita semuanya. Banyak hal yang banyak di antara kita yang banyak belum tahu tentang hal ini. Dan kita pemuda-pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu tahu tentang kisah ini dengan versi yang sahih, versi yang benar. Versi yang bukan membuat kita ini bersikap ghulu, berlebihan terhadap cinta kita kepada Ahlul Bait. Namun di saat yang bersamaan akibatnya memunculkan kebencian kepada para sahabat. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta kepada para sahabat sebagaimana perintah Allah dalam banyak ayat Al-Quran, dan cinta kepada Ahlul Bait. Dan insya Allah pemirsa, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, dari pemaparan Ustadz kita, Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak pelajaran. Yang diantaranya bahwa kita Ahlus Sunnah mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, mencintai para Ahlul Bait. Kita Ahlus Sunnah meyakini bahwa Hasan dan Husain, sayyidu syababi ahlil jannah, adalah pemimpin dari pemuda-pemuda surga. Kita mencintai mereka lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Dan juga kita meyakini bahwa kecintaan kita kepada Ahlul Bait dan sedihnya kita atas syahidnya beliau, syahidnya Husain, bukan berarti membuat kita harus melakukan ritual kesedihan setiap tahunnya. Karena nabi-nabi yang mati terbunuh pun banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu tidak membuat kita harus meratapi, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan Rasulullah SAW sangat melaknat dan mengutuk perbuatan ini, dan beliau menyebutnya sebagai perbuatan jahiliyah.
Mungkin kesempatan singkat ini adalah kesempatan yang bisa memberikan banyak keberkahan ilmu bagi kita semuanya. Insya Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam pertemuan-pertemuan yang bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.